malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Sehat semua ya? Iya dong. Tengah bulan gimana? Aman? Gajian masih lama ya? Tetap sabar. Kedondong aja tuh ya. Butuh waktu buat jadi kupu-kupu. Oh, kepompong ya? Gitu dong, fokus. Kalau fokus kan kita semangat. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Malam ini kita akan bahas masalah narkoba yang masih susah banget diberantas. Mirip lah sama memberantas mantan toksik. Pagi di blok nomornya, siang nongol lagi di IG. IG di blok, malamnya masih nongol di TikTok. Semua akun udah di blok. Pas lo ngopi di teras, dia udah nyender aja di pagar. Mantan apa jelangkung tuh. Datang nggak diundang, pulang minta dianterin. Narkoba udah kayak kecoa, menyusup ke dalam rumah diem-diem, tahu-tahu bikin kotor. Lo gebuk satu, besok nongol lagi dua. Lo gebuk lagi dua, besoknya malah datang serombongan, nggak habis-habis. Bahkan narkoba sekarang udah menyasar semua usia, nggak cuma orang dewasa, tapi anak remaja juga udah banyak yang terpapar. Ya persis lah kayak tren sosmed. Dulu yang demen pakai filter bocah-bocah puber, sekarang orang dewasa juga ikut pakai filter. Kebanyakan pakai filter langsing. Foto di IG badannya kayak model, pas diajak ketemu aslinya kayak ondel-ondel. Bikin pangling. Situ siapa ya? Berdasarkan data survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023, sekitar 1,73% penduduk Indonesia atau sekitar 3,33 juta jiwa terjerat penyalahgunaan narkoba. Bayangin 3,33 juta orang itu setara jumlah penduduk di sebuah kota. Tapi halu semua. Halu nih kayak lagi nongkrong di BKT, dikira ikut KTT non-blok. Isinya debat sama kucing lewat tuh. Kucing, enak mana kopi saset sama kopi tubruk? Kucingnya jawab, yang penting nggak pakai gula. Karena kamu udah manis. Bisa aja lidah kucing. Enak tuh manis tuh lidah kucing. Dan yang bikin ngelus dada, korban narkoba bukannya berkurang, malah naik di kalangan anak muda. Catatan BNN, ada lebih dari 300.000 anak muda umur 15 sampai 25 tahun di Indonesia pernah nyobain narkoba. Kalau di rata-rata dari setiap 10.000 anak muda ada 181 yang udah kecebur ke barang haram. Kalau kita bikin perbandingan, ya kira-kira 1 dari 55 orang pernah nyobain narkoba. Ya, 55 orang setara penumpang full di Metro Mini. Metro Mini tujuan Senen ke Kampung Melayu tuh. Tiba-tiba ada satu orang yang halu, pas Metro Mini udah ngetem di Kampung Melayu, dia nggak turun-turun. Pas ditanya, mau turun mana bang? Gua mau ke planet Namek. Piccolo yang naik. Planetnya Piccolo. Miris ya. Umur segitu harusnya masih asik ngelakuin hal seru atau sibuk galau sama gebetan. Ya kayak taruh petasan di kaleng susu, terus kaget sendiri pas meledak, atau bengong galau nongkrong di warkop sampai subuh sambil nulis quotes di IG story. Aku bagimu kayak struk belanja. Nggak pernah ditanya, nggak pernah disimpan, mudah hilang, ujung-ujungnya dibuang. Apa aku harus foto ronsen dulu biar kamu bisa kenal aku lebih dalam? Bisa aja saya. Harusnya anak muda begitu. Lah ini malah kecanduan narkoba. Yang lain bingung nyari tebak-tebakan buat gombalin gebetan. Dia masih bingung kenapa kalau semut jalan selalu baris dan barengan. Kenapa tuh? Apa semut punya grup WA buat janjian jalan atau emang lagi ikut lomba gerak jalan? Bisa. Wih.
Kalau nggak segera dilakukan pencegahan dan anak muda dibiarkan terus kecanduan narkoba, bisa-bisa slogan pemuda harapan bangsa berubah jadi pemuda harapan bandar. Aduh, jangan dong. Jangan ya Dea. Masa remaja, masa yang paling absurd. Lagi cari jati diri. Biasanya. Kalau dihabisin buat pakai narkoba, yang ketemu bukan jati diri tapi ke Jatinegara ngobrol sama kerikil kereta. Iya, benar. BNN bilang alasan anak-anak muda kepleset nyobain narkoba ada yang karena penasaran, ada yang karena dibujuk teman. Standar alasannya template. Iya. Tapi parahnya habis nyobain malah ngajak temen lain. Udah kayak MLM, bedanya kalau MLM bisa dapat komisi, nah kalau narkoba dapatnya antrian rehabilitasi. Makanya orang tua harus perhatian, jangan cuma lihat nilai di sekolah, tapi perhatiin kalau anak tiba-tiba curhat ke ikan cupang. Bisa gitu. Itu bukan anak penyayang hewan, tapi tuh bocah udah ketinggian. Iya. Uye! 15 September kemarin, Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Seto bilang, gampang aja kok buat ngenalin ciri-ciri remaja yang udah terpapar narkoba. Oh, gimana tuh? Pertama, rambut mereka biasanya acak-acakan alias nggak kurus. Kedua, jam tidurnya kebalik. Malam aktif, pagi tidur. Rambut acak-acakan, jam tidur kebalik. Penonton banget itu. Malamnya nonton Midnight Live, pagi baru bisa merem. Tapi banyak juga orang lain yang kerjanya malam. Masa iya kita mau dituduh ikut-ikutan pakai narkoba? Kalau semua yang jam tidurnya kebalik dituduh narkoba, BNN penuh. Lanjut lagi, ciri berikutnya orang terpapar narkoba adalah suka mengurung diri. Emosi gampang meledak. Dan bau badan kurang sedap. Kalau yang ini lebih kayak ciri-ciri orang baru putus. Hobinya ngurung diri di kamar, kesenggol dikit emosi, terus males mandi, takut keinget pas jadian. Iya. Soalnya waktu jadian ditembak pakai video call pas lagi keramas. Di mana? Ayo, jadian, ayo. Nah, kalau definisi ini dipukul rata, bisa-bisa tiap orang baru diputusin bukannya curhat tapi masuk daftar rehabilitasi. Tapi walaupun ciri-ciri itu kelihatan receh dan mungkin malah lebih mirip sama pekerja shift malam atau orang yang lagi patah hati, tetap aja tanda-tanda itu nggak bisa kita anggap sepele. Betul. Karena kadang yang kelihatan sepele malah jadi pintu masuk menuju masalah besar. Rambut acak-acakan mungkin masih wajar. Bisa aja karena capek pulang kerja, stres di kantor. Tapi kalau tiap hari kelihatannya makin amburadul, itu tandanya kita harus mulai waspada. Betul. Mungkin di rumah habis berantem sampai jambak-jambakan. Kan kasihan. Mungkin kita bisa bantu nyisir biar nggak berantakan. Jam tidur kebalik juga udah biasa buat orang yang kerja malam atau yang hobi nonton bola. Tapi kalau pola tidurnya udah berantakan sampai nggak bisa bedain siang sama malam, bahkan sampai sekolah atau kerjaan terbengkalai, jelas itu tanda kalau ada sesuatu yang nggak beres. Betul, harus diwaspadai. Ya mungkin dia semalam overthinking. Kalau sendal jepit itu pasangan, kapan mereka jadiannya ya? Iya. Sendal yang cowok, yang kanan apa yang kiri ya? Iya. Udah kayak bedain mana zebra cowok, mana zebra cewek. Tahu kan bedanya kan? Zebra betina itu warnanya putih, garisnya hitam. Kalau zebra jantan warnanya hitam, garisnya putih. Sama ya? Emosi kan? Emosi gampang meledak juga. Emosi gampang meledak mungkin terdengar biasa. Namanya juga anak muda, ada aja dramanya. Tapi kalau marahnya udah kayak petasan banting, sedikit-sedikit kepancing, dikit-dikit ngamuk, itu bisa jadi bukan sekedar karena galau, tapi galau plus gak punya duit. Betul. Jangan kan disenggol, disenyumin aja jadi perkara tuh. Iya. Ingat, narkoba nggak pernah langsung bikin orang berubah jadi zombie dalam semalam. Perubahannya halus dan pelan. Kayak kamu pas udah bosen sama aku.
Perubahannya halus, pelan, ngilang. Efek narkoba sangat tidak main-main. Otak jadi rusak, daya ingat drop, konsentrasi hilang, mental makin berantakan, gampang cemas, gampang depresi, bahkan bisa ngobrol sendiri sama kursi plastik dengan penuh keyakinan. Ngobrol sama kursi plastik. Bro, gue lagi stres banget nih. Makasih ya udah selalu ada dan bisa jadi tempat gue bersandar. Kalau kata tukang counter HP, ini mah LCD-nya udah kena nih. Kalau kata orang bengkel, kampas remnya udah habis nih, udah los. Uye. Dampak narkoba juga bikin perilaku berubah. Bisa jadi agresif, bikin onar, nyakitin diri sendiri dan orang lain. Ya, ujung-ujungnya sekolah berantakan, kuliah drop out, karir kandas. Jadi jangan heran kalau banyak yang akhirnya nyesel di tengah jalan karena narkoba itu mesin penghancur masa depan tercepat setelah utang pinjol. Betul. Padahal negara lagi sibuk ngejar mimpi Indonesia Emas 2045. Bayangin kalau setengah generasi muda malah sibuk ngejar dosis. Bukan jadi generasi emas, malah jadi generasi was-was. Bisa. Pada Juni 2021, BNN mencatat kerugian ekonomi akibat narkoba di Indonesia mencapai 84,7 triliun per tahun. Besar sekali. Padahal duit segitu kalau dipakai buat beli kopi, se-Indonesia melek tuh 2 bulan. Lanjut lagi. Efek narkoba juga nggak berhenti di pemakainya doang. Orang yang kecanduan pasti butuh duit buat beli lagi. Dan kalau duitnya habis, mulai tuh aneh-aneh, mulai ngutang, mulai pinjol, utangnya banyak, pinjolnya banyak, lanjut tuh jual-jualin barang di rumah. Gas melon di rumah tiba-tiba hilang, TV hilang, komputer dijual, toren dicolong. Gimana bawanya torennya? Barang di rumah habis, cuma sisa baju yang dipakai doang. Lanjut maling. Tiba-tiba jadi maling ayam, motor, bahkan tega melakukan kejahatan berat cuma buat naikin dosis. Ngeri. Makanya orang yang bilang narkoba itu pilihan pribadi, jelas logikanya sesat. Narkoba itu bukan sekedar pilihan pribadi, tapi pilihan buat nyusahin satu negeri. Betul. Bukan cuma pemakai yang jadi korban, tapi masyarakat sekitarnya juga jadi nggak aman. Pasti. Dan jangan kira narkoba cuma ada di kota besar. BNN bilang narkoba sekarang udah sampai masuk ke pedesaan. Tercatat provinsi dengan peredaran narkoba tertinggi ada di Sumatera Utara dengan 6,5%, Sumatera Selatan 5%, DKI Jakarta 3,3%, Sulawesi Tengah 2,8%, DI Yogyakarta 2,3%. Artinya narkoba udah kayak toko kelontong, ada di mana-mana dan buka 24 jam. Ngeri. Lagian nih kalau mau jujur, apa sih kerennya jadi pengguna narkoba? Betul. Katanya pengen happy tapi malah masuk bui. Ngapain? Katanya pengen bebas tapi faktanya banyak yang bablas alias overdosis. Hidup itu udah berat, jangan tambahin dengan hukuman yang lebih berat. Narkoba itu bukan sekedar masalah individu, bukan cuma cerita satu orang yang kesasar. Ini masalah kita semua dan ancaman serius buat masa depan bangsa. Betul. Generasi muda yang harusnya jadi harapan Indonesia malah terancam hilang masa depan gara-gara barang terlarang. Pencegahan dan kesadaran kolektif harus dibangun dari sekarang, nggak bisa cuma ngandelin BNN atau polisi. Orang tua harus lebih terbuka sama anaknya. Betul. Jangan sampai anak cari jawaban ke teman toksik karena di rumah nggak ada yang mau dengerin. Betul. Apalagi anak zaman sekarang biasanya lebih percaya kata-kata hari ini di medsos daripada kata-kata orang tua. Dihina tidak tumbang, dipuji makasih bang. Aku sebenarnya bisa melawan rasa malas ini, cuma lagi malas aja. Sekolah juga jangan cuma ngasih PR matematika, tapi harus ngasih edukasi tentang bahaya narkoba. Dan masyarakat harus berani lapor kalau ada peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya. Indonesia bisa menjaga generasi muda dari narkoba asal mau gerak bareng-bareng. Jangan sampai di saat dunia udah ngelihat kita punya bonus demografi, yang kita tawarkan cuma bonus halusinasi. Aduh, jangan dong. Ingat, pakai narkoba itu nggak keren. Dan kalau kalian cuma nyari tinggi, ya tinggal naik pesawat aja. Nggak usah sampai salah menggunakan obat.
Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live. Seekor panda raksasa di kebun binatang Moskow bernama Katyusha menarik perhatian publik setelah menunjukkan bakat seni yang tak terduga dengan menghasilkan karya lukis pertamanya. Dalam rekaman video, Katyusha terlihat menggunakan kuas dari bambu untuk menggambar dengan goresan-goresan tebal dan berwarna-warni di atas kertas putih. Tindakan menggemaskan ini langsung menjadi perbincangan di media sosial. Katyusha lahir pada bulan Agustus 2023 dan diberi nama sesuai lagu rakyat Rusia yang terkenal melalui pemungutan suara publik di portal resmi kota Moskow. Orang tuanya, Dingding dan Ruyi, didatangkan dari Beijing ke Moskow pada tahun 2019 dan saat ini menempati pavilion fauna Tiongkok di kebun binatang Moskow yang diresmikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Panda raksasa yang merupakan hewan endemik Tiongkok merupakan bagian dari program konservasi global. Dingding dan Ruyi memainkan peran penting dalam inisiatif ilmiah untuk melestarikan dan mengembangbiakkan spesies langka ini. Di habitat aslinya, panda hanya dapat ditemukan di Tiongkok. Namun, melalui kerjasama internasional, panda seperti Ruyi dan Dingding dibagikan ke berbagai negara untuk mendukung program konservasi dan perkembangbiakan di seluruh dunia. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Penonton gimana? Masih semangat kan? Lapar. Kompak banget jawabnya. Iyalah. Kok sama ya? Saya juga lapar nih. Bedanya saya lapar emang belum sempat makan. Kalau penonton kan lapar karena belum dibayar. Siapa yang lapar nih? Penonton lapar ya, saya lapar juga. Cepet banget kalau ngomongin lapar. Dari mana, Tong? Ini gua abis nyiapin masakan spesial buat kita hari ini nih. Biar Aumania tahu nih. Penasaran nggak, Pan? Penasaran nggak? Indomie hype abis, mie nyemek ala Bangladesh. Oh, mie yang viral itu ya? Iya. Mie nyemek, bukan goreng, bukan kuah, yang berkolaborasi bareng Warkop Senyum Ketawa Agem Medan. Bener banget tuh, Sa. Lu tuh udah tahu aja ya kalau ngomongin makanan enak-enak. Iyalah, apalagi ini inovasi baru dari Indomie. Jadi jangan sampai kudet alias kurang update. Biar nggak hambar kayak makan mie tanpa bumbu. Jadi harus tetap update. Biar punya bahan obrolan di tongkrongan. Iya sih. Daripada kita banyak ngomong, mending kita coba aja nih. Gimana nih? Soalnya gue udah masakin 2 mangkok Indomie. Boleh, Tong. Kebayang nikmatnya Indomie hype abis mie nyemek ala Bangladesh. Kalau nyemeknya baru, rempahnya pasti bikin sekalap itu. Gua ambil ya. Ya. Wah. Ini. Terima kasih, Tom. Enak dong. Ini dia Indomie hype abis mie nyemek ala Bangladesh. Penonton, ini aromanya aja udah nikmat banget ya. Kita makan langsung aja. Enak tuh kayaknya.
Pengen nambah lagi nih. Enak banget, nyemek baru dengan sedikit kuah. Nikmat rempahnya. Nyem nyemek. Cara masaknya juga lain. Biar auto nyemek, tambahkan 12 sendok makan iya, 12, air rebusan. 12 sendok makan air rebusan. Wah, Indomie hype abis mie nyemek ala Bangladesh. Pas banget buat nemenin penonton Aumani yang lagi lapar. Iya dong. Lapar belum makan, sama lapar informasi nungguin berita di Midnight Live. Jangan khawatir, karena produk ini juga banyak tersedia di supermarket. Jadi siapin Indomie hype abis mie nyemek ala Bangladesh. Karena rempahnya pas, Ya kali nggak coba. Iya, benar. kita habisin ya. Habisin dong. Sambil kita habisin, kita lihat informasi yang berikut ini. Iya. Hanya beberapa jam dari kota Bogota, berdiri sebuah struktur menakjubkan di jantung wilayah Boyaka yang dikenal dengan nama Tangga Menuju Surga. Tangga gantung terpanjang di Kolombia ini telah resmi diakui dan menjadi destinasi unggulan dalam pariwisata ekstrim. Struktur ini terletak di Eco Parque El Hayal di kota Santa Sofia. Panjangnya mencapai 254 meter dengan lebih dari 600 anak tangga dan menjadikannya ujian nyali bagi para pencinta petualangan. Desainnya sengaja dibuat menantang dengan beberapa bagian yang hanya selebar 35 cm. Hal ini meningkatkan rasa takut akan ketinggian dan mengubah penyeberangan menjadi ujian keberanian dan keterampilan. Dikenal juga dengan nama Paso del Ángel atau Tangga Menuju Surga, objek wisata ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong pariwisata petualangan di Kolombia. Dengan menawarkan pengalaman emosional dan fisik yang intens, destinasi ini ingin menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Kembali lagi di Midnight Live. Aumani mana suaranya? Seperti biasa hari Kamis kita bakal ngobrol bareng Aumania dari berbagai penjuru dunia. Dalam Come On Kamis Omon-Omon Online berikut ini. Kali ini Aumania cabang mana, Tong? Kali ini udah gue pilih langsung nih, cabang Taiwan. Ada Marcelo Vieri. Langsung aja kita ngobrol bareng Vieri. Temennya Christian Vieri kan. Tapi ini Marcelo Vieri. Apa kabar Marcelo? Panggilannya Marcelo atau Vieri nih? Vieri boleh, Vieri. Vieri. Sama-sama kenal semuanya. Itu udah malam apa masih sore nih di sana nih, Vieri? Udah malam. Di Taiwan lebih malam. Sekarang udah jam 12, beda 1 jam. Oh, nggak oke. apa-apa, begadang dikit lah ya. Lebih cepat 1 jam di sana ya. Iya. Nah, Vieri ini asli dari mana dan sekarang itu tinggal di kota mana di Taiwan? Aku asli dari Tegal, Jawa Tengah. Terus sekarang tinggal di kota Taichung. Jadi kalau Taiwan mungkin yang terkenal Taipei, Taichung itu juga salah satu kota besar Taiwan juga. Oke. Dari Taipei berapa jam tuh ke Taichung tuh? 2 jam, kalau naik mobil 2 jam sampai.
Oh. 2 jam. Kalau dari rumahnya Otong berapa jam tuh? Bisa 28 Waduh. jam lah ya. Tinggal di mana, Tong? Di Bekasi. Kalau dari Bekasi berapa jam nih? Ferry di Bekasi nih. Jauh lah ya. Harus naik pesawat dulu tuh. Oh iya. Iya. Nah, saat ini kegiatannya Ferry apa aja? Udah bekerja kah atau masih sekolah? Kebetulan sekarang udah masuk tahun ke-5 studi di Taiwan dari S1 terus udah lulus sekarang lagi lanjut studi S2 juga di Taiwan di Taichung. Keren banget Ferry, nggak lelah mengejar pendidikan ya. Ferry mau balik lagi nggak ke Indonesia? Ya harus semangat dong. Mau balik ke Indonesia nggak nih Ferry nih abis lulus S2 nih? Oh pasti ntar bakal balik ke Indonesia. Cuman untuk sekarang kita, maksudnya aku masih pengen coba banyak pengalaman kerja dulu di sini, explore pengalaman baru. Nanti kalau udah punya bekal yang cukup matang bawa ke Indonesia, coba kira-kira apa yang bisa dibawa ke Indonesia kita terapin bareng-bareng di Indonesia gitu. Jurusannya apa sih nih kuliah sampai S2 nih Ferry nih? Dulu S1 belajar Information Management, sekarang S2 ambil Master of Business Administration. Wih. Oke. Jadi pengen ini dong, buka usaha nanti. Pengen wirausaha. Iya, nanti pengennya sih bisa buka usaha, cuman masih perlu banyak belajar dari pengalaman kerja dulu lah, pelan-pelan gitu. Oke. Mahal nggak sih kuliah di Taiwan nih kalau boleh tahu nih saya nih? Sebenarnya sih kurang lebih ya, apalagi sekarang kayaknya sekolah swasta di Indonesia juga harganya lumayan tinggi. Cuman kebetulan kalau kuliah di Taiwan tuh banyak peluang beasiswa juga baik dari pemerintahnya, dari sekolahnya juga banyak nawarin beasiswanya juga macam-macam. Ada beasiswa dari potongan uang sekolah, beasiswa uang jajan gitu. Jadi untuk biaya asal kita niat cari beasiswa harusnya bisa kok. Tapi dulu kenapa memilih Taiwan untuk menempuh pendidikan? Sebenarnya tuh waktu awal sama sekali nggak ada kepikiran buat kuliah di luar negeri, apalagi kebetulan aku angkatan COVID juga 2020, waktu itu baru lulus SMA terus tiba-tiba kena ada COVID, susah keluar negeri. Cuma waktu dapat support dari keluarga, kebetulan juga waktu pengen banget belajar Mandarin, jadi pengennya kayak sekalian kuliah di luar negeri, sekalian dapat ilmu, sekalian bisa nambah skill Mandarin. Kayaknya Taiwan pilihan yang bagus juga, makanya waktu pilih ke Taiwan. Waktu prosesnya juga nggak gampang soalnya waktu COVID juga masih border, susah masuk juga. Akhirnya bisa masuk sampai sekarang, nggak berasa udah tahun ke-5 di sini. Beasiswa nggak nih Ferry nih di Taiwan nih? Dapat beasiswa nggak? Kebetulan untuk yang S2 ini dapat beasiswa dari sekolah. Beasiswanya kayak potongan uang sekolah gitu. Keren. Ferry, kebetulan di Metro TV ini ada program Metro Singwen. Nah, kira-kira mau nggak jadi Waduh. presenter Metro Singwen? Saya lihat sih ganteng juga nih Ferry nih. Waduh, thank you. Coba pakai bahasa Mandarin sapa penonton Midnight Live. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Midnight Live. 各位大家晚安，欢迎来到 Midnight Live。谢谢你。谢谢。Keren, motivasi ya. Nanti kapan-kapan main ya ke Metro Singwen ya. Atau main ke Midnight Siap. Live ya. Jadi bisa berbagi pengalaman. Iya dong. Di sana kuliahnya bagaimana kehidupannya. 5 tahun di Taiwan, apa yang paling dikangenin di Indonesia? Sebenarnya sih awal-awal yang pasti makanannya sih, makanan Indonesia emang susah sih ketemu lawannya, apalagi awal datang. Walaupun sama-sama Asia ya, sama makanannya lumayan mirip, cuman tetap aja bumbunya beda. Apalagi awal tuh namanya juga lidah Indonesia, seminggu nggak makan nasi Padang tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Iya. Tangannya sama nasi Padang. Iya dong. Iya. Nah, Ferry, di sana sambil kerja juga nggak part time? Kan biasanya mahasiswa yang di luar negeri sambil bekerja apapun itu, misalnya di restoran atau di tempat wisata sebagai tour guide wisata biasanya. sebagai tour guide. Iya, kebetulan untuk student mahasiswa asing yang ada di Taiwan itu bisa kerja dengan ada aturannya, asalkan student tuh 1 minggu nggak boleh lebih dari 20 jam. Jadi biar tetap seimbang antara belajar sama kerjanya juga. Jadi biar nggak kebalik gitu. Jangan sampai kerjanya full time, belajar jadi part time gitu kan, udah beda tuh. Jangan kalau datang ke Taiwan buat belajar,
biar nggak keganggu juga. Untuk sekarang sih kebetulan aku dapat kesempatan kerja jadi semacam jadi translator di agensi PMI gitu, penyalur tenaga kerja Indonesia. Jadi kebetulan di Taiwan ini banyak teman-teman PMI yang datang kerja di Taiwan. Aku sebagai penengahnya lah antara orang Taiwan sama teman-teman PMI di sini buat nyampein gimana cara kerja di sini, jelasin job desk-nya mereka apa aja gitu biar nggak ada miskomunikasi lah antar mereka gitu. Oh, oke, keren ya. Walaupun menempuh pendidikan tetap juga berusaha untuk survive di sana. Iya. Karena kan juga banyak tantangan kalau kita kuliah di luar negeri, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Homesick biasa ya kalau bahasa ya. Homesick ya. Bahasa Indonesianya apa tuh homesick? Kangen. Bukan rumah sakit ya? Bukan. Home rumah. Sakit rumah sakit dong. Kalau rumah sakit bahasa Inggrisnya apa? Hospital. Wih, keren. Kamu punya hobi nggak, Fieri? Ada sih, kebetulan hobinya sih traveling sih, jalan-jalan kayak semua orang suka jalan-jalan nggak sih harusnya. Soalnya seru kan, kadang di sini habis penat, habis stres kerjain tugas kuliah, belum ditambah masih ada kerjaan part time ya, healing buat diri sendiri, jalan-jalan sama teman, keliling-keliling Taiwan gitu, seru-seru gitu. Nah, kalau Otong berapa kali seminggu jalan-jalan tuh? Nggak sempet ya? Nggak sempet saya. Nggak sempet. Kerja 5 hari kita midnight lah ya. 2 hari tidur. Sama kayak penonton nih, nggak sempet jalan-jalan. Karena ngantuk. Ya karena emang ada duit. Ada duit. Iya, mending ditabung ya. Karena kan ini belum tanggal tua nih. Ya udah mature lah. Dikit lagi Mature, tua. ya. Baru tanggal 18 sudah tengah bulan. Gajian masih lama kan? Tapi tetap sabar. Kedondong aja. Kedondong aja sabar sebelum jadi kupu-kupu. Kepompong kali. Persahabatan dong Oh kepompong. iya. Oke. Ini siapa tadi? Fieri. Iya. Fieri, apa sih mimpi besar kamu, Fieri, ke depan? Mimpi besar aku ya, untuk sekarang sih masih pengen banget explore banyak. Yang terdekat sih yang penting lulus S2 dulu. Semoga bisa lulus S2, terus nilainya kalau bisa bagus, terus nanti dapat kerjaan yang bagus. Masih pengen banget explore kerjaan-kerjaan yang kira cocok di bidang aku, kira-kira cocoknya di mana. Terus nanti kalau semua udah bisa menguasai bidangnya, pengen pulang ke Indonesia, buka peluang bisnis baru, inovasi bisnis baru yang bisa berguna buat diri sendiri, buat keluarga, buat teman-teman, sama buat negara juga gitu. Oke, terima kasih Fieri sudah bergabung di Midnight Live. Sehat selalu, sukses selalu. Salam buat teman-teman mahasiswa di sana ya, Fieri. Aumania di Taiwan tuh. Terima kasih Banyak. kalau tolong Ganesha. Sampai jumpa lagi, Fieri. Dan Sampai jumpa lagi. dadah. Kami masih punya sejumlah informasi lain, jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Coba Aumania di sini ada yang suka ngerok nggak? Ada. Ngerok apa? Suka kerokan ya? Ya, merah-merah dong. Oke, siapkan telinga Anda Aumania karena kita akan kembali bernostalgia dengan alunan distorsi gitar cadas musik rock era 90-an. Berikut kita simak liputan jurnalis Metro TV Ari Setia dibantu juru kamera Dani Wijayanto berikut ini. Yo, selamat malam Aumania. Ketemu lagi bersama saya. Dan malam ini saya berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saya akan mengajak Aumania untuk kembali ke era di mana celana jeans sobek bukan karena jatuh, melainkan karena gaya, rambut gondrong sebagai bentuk perlawanan,
alunan distorsi gitar lebih penting ketimbang sinyal wifi. Yes, Aumania akan saya ajak kembali ke era 90-an, di mana era musik rock, khususnya band rock, ini tidak hanya sekedar di-follow, namun dipuja-puja layaknya dewa. Dan di mana tempatnya? Ini dia, Jens Bar and Barbecue Resto. Seperti apa? Daripada penasaran, langsung saja ikuti saya. Nah, Aumania sekarang saya sudah ada di dalam dan sembari menunggu penampilan band rock yang malam hari ini akan mengguncang para Aumania tentunya. Saya akan mencicipi sejumlah hidangan spesial yang ada di tempat ini. Sudah ada di depan saya. Wow, menarik sekali ini Aumania. Ada brisket, kemudian ada iga asap kari, dan tentunya ada burger. Ini adalah burger signature khas dari tempat ini. Dan sejumlah minuman. Saya pesan ada mocktail, fruit punch, dan juga ada es teh manis. Jadi langsung aja kita cobain. Yang pertama, kita cobain brisketnya dulu kali ya. Aumania pasti ngiler nih di rumah ya kan. Kapan lagi makan enak nih. Sorry banget nih Aumania ya, cuman bisa nonton doang. Oke, saya makan dulu, cobain brisketnya. Bismillah. Kita cocok pakai saus. Oke. Mantap. Seger deh. Aumania. Penampilan mereka menandai nostalgia musik rock era 90-an. Mereka akan tampil selama 2 jam dengan membawakan lagu-lagu atau musik-musik rock dari band-band papan atas ataupun band internasional di era tahun 90-an. Nah, bagi Aumania, penggemar musik rock era 90-an, datang ke sini nikmati sajian musik-musik rock era 90-an. Oke, Aumania, tadi kita sudah puas berteriak-teriak, juga headbang dia. Nah, gak alangkah pasti kalau kita nggak kenalan langsung dengan band yang saat ini sudah bersama saya. Kalau denger-denger namanya ini unik sekali nih, Selandia. Jangan-jangan nih personilnya dari negara Selandia. Betul atau betul? Kita segera aja di sini. Sudah ada Selandia. Halo semuanya. Halo. Mungkin bisa diperkenalkan satu-satu? Ya, kami Selandia Band. Saya Irai, posisi drum. Saya Kelvin, posisi vokal. Saya Windy Selandiawan, posisi keyboard dan backing vokal. Saya Lovai, main bass. Gue Dok tukang genjreng gitar. Kenapa sih kok namanya itu Selandia dan kapan persisnya terbentuk? Gitu. Saya kan dulu kan pas COVID tuh bingung tuh mau bikin band. Saya mau bikin band ceritanya, tapi namanya apa ya? Yang nggak ada yang di Google gitu, nggak ada yang sama gitu. Ya, akhirnya pakai nama saya aja. Oke. Nama belakang saya sih Windy Selandiawan. Saya potong dikit jadi Selandia. Itu awalnya apa nggak merasa aneh tuh pilih nama Selandia gitu? Kan ini bandnya rock banget gitu loh. Ya gimana ya, waktu itu kita karena mau nyari nama doang sih. Kalau buat genre waktu itu masih bisa agak fleksibel dikit gitu, tapi ternyata di rock nih emang udah nggak bisa lepas nih kayaknya nih. Band rock dunia ya yang menjadi inspirasi kiblat dari Selandia itu apa? Kalau misalnya dari tahun 70-an tuh ada Deep Purple, The Zeppelin. Oh, malah dari tahun 60-an ada Beatles, Rolling Stone. Pokoknya yang ciri khasnya yang rambutnya panjang. Nah, itu. Ngomong-ngomong, panjang itu berarti kalau sampo-nya habis banyak dong.
Ya satu hari 3 saset lah. Ini asli kan rambutnya yang pada Kebetulan saya juga yang waktu ngajakin mereka ini saya interview dulu. Mereka rambutnya asli kan. Ada khusus ya. Kalau rambutnya palsu nggak jadi deh. Musik rock era 90-an ini masih relevan nggak sih didengar oleh generasi saat ini? Iya. Kenapa tuh? Untuk yang generasi yang udah ini ya, artinya yang udah 30-40 ke atas ya gitu. Jadi mereka mungkin kangen dengan musik-musik rock gitu kan. Apalagi kemarin tuh Dewa kemarin undang banyak tuh kayak Mr. Big atau siapa gitu. Itu kayaknya ternyata penuh tuh stadion panggung karena orang kangen gitu dengan musik-musik era hard rock tahun 80 90. Apa pesan buat musisi atau pendengar musik rock tanah air? Ya, coba nikmatin musik rock tuh dengan gini deh, pakai hati. Karena kan sekarang YouTube juga banyak ya, jadi kalau kita lihat musik-musik rock di YouTube tuh yang era-era tahun 90 tuh gimana gitu kan. Nah, Omania itu tadi obrolan saya bersama dengan band rock Selandia. Dan Omania, mungkin musik rock saat ini sudah nggak di puncak tengah lagu, tapi tentunya masih ada di puncak hati kita semua. Dan tentunya di playlist Bapak teman dulu. Akhir kata, sampai jumpa di episode peninggalan selanjutnya. Kota Villa Carlos Paz di Cordoba, Argentina kini memiliki daya tarik wisata baru dengan dibukanya bar olahraga bertema legenda sepak bola Argentina Diego Armando Maradona. Wih, Maradona. Proyek ini digagas oleh Omar Suarez, seorang pengusaha dan teman dekat Maradona. Inisiatif ini bertujuan untuk menghidupkan kembali area komersial di jantung kota dengan suasana yang ramah keluarga dan berorientasi pada olahraga. Bar ini dibuat menyerupai sebuah museum mini di mana salah satu daya tarik bar ini adalah menampilkan berbagai barang milik Maradona seperti jersey, sepatu hingga layar yang menampilkan gambar-gambar bersejarah dari legenda Maradona. Bar yang terletak di jantung kota ini dengan cepat menjadi titik temu baik bagi penduduk lokal, wisatawan dan penggemar Argentina dan khususnya legenda sepak bola Diego Maradona. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton. Ada kata-kata hari ini buat Aumania? Hari ini mantap, bagus. Kita jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.